Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa berjumpa dalam program Sapaan Kasih. Bapak Ibu, sekitar 2 minggu yang lalu saya berjumpa dengan Panitia Paskah untuk berdiskusi serius tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja untuk membantu jemaat kita sendiri yang paling terdampak akibat wabah COVID-19 yang mengglobal ini. Nah Bapak Ibu, dari beberapa ide yang masuk, kami akhirnya menemukan satu ide, yaitu bagaimana kita bisa mempromosikan begitu ya usaha-usaha yang dimiliki oleh jemaat kita sendiri. Lalu kita menghubungi beberapa orang satu persatu, lalu kita kumpulkan. Dan akhirnya terkumpullah Bapak Ibu orang-orang yang memiliki usaha makanan waktu itu. Nah setelah itu kami menghubungi Miss Agnes dan dari Komisi Pemuda untuk membuat desain-desain yang menarik untuk bisa kita bantu promosikan. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kita perlu melakukannya? Bapak Ibu, dikutip dari Slisip.com, salah satu media yang dimiliki oleh GKI SC Jabar, di sana dikatakan bahwa gereja memang perlu melakukan pemberdayaan ekonomi bagi jemaatnya. Dalam tulisannya, Pendeta Nathanael Setiadi mengatakan kata keselamatan yang menjadi visi dari GKI itu memiliki 4 dimensi. Kata keselamatan berasal dari kata airin yang artinya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini yang pertama adalah dimensi spiritual yang harus dipenuhi. Dimensi spiritual artinya bahwa damai sejahtera itu terjadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, spiritualitas kita. Yang kedua adalah dimensi relasional, yaitu ketika hubungan kita dengan sesama terjalin dengan baik. Yang ketiga adalah dimensi moral, yaitu ketika kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, ketika kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah yang terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah dimensi material atau dimensi fisik kita, yaitu bahwa damai sejahtera itu terwujud ketika kesehatan kita, Bapak Ibu, kesejahteraan fisik kita terpenuhi. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berkarya, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, fisik kita itu harus sehat. Perut kita juga harus terisi Bapak Ibu. Nah itu yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi yang harus dilakukan oleh gereja. Nah terkait dengan kesejahteraan fisik ini, ada satu kisah di mana Tuhan Yesus pernah memerintahkan para murid untuk memenuhi kebutuhan fisik dari orang banyak. Ada satu kalimat perintah yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya adalah, kamu harus memberi mereka makan. Siapa mereka? Pada waktu itu Bapak Ibu, hari sudah menjelang malam dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Nah ketika itu hari sudah menjelang malam dan mereka lapar Bapak Ibu. Tetapi yang menarik kemudian adalah para murid berkata kepada Tuhan Yesus, mengatakan begini, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik. Terkait bicara soal makan, para murid justru menghindarinya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka sederhana, kamu harus memberi mereka makan. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika orang banyak itu lapar, para murid harus memiliki compassion, harus memiliki belas kasihan, harus memiliki empati, harus memiliki bela rasa untuk memikirkan kondisi fisik dari orang banyak itu. Artinya pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mau para murid menunda-nunda untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus tidak ingin menunda agar para murid melakukan sesuatu, memberi mereka makan? Karena memang masalah perut adalah masalah yang tidak bisa ditunda, satu masalah yang mendesak. Nah untuk itu Bapak Ibu, sebagai gereja dan sebagai jemaat, kita pun juga harus membantu di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Spiritnya adalah kita harus saling mau tolong menolong Bapak Ibu. Nah untuk itu bagi Bapak Ibu yang punya usaha, punya barang atau jasa, punya keahlian yang ingin Bapak Ibu promosikan, hubungi segera Panitia Paskah. Karena kedepannya Bapak Ibu, Panitia Paskah akan membuat e-katalog atau buku promosi kecil yang digital. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa baca kapanpun, dimanapun lewat HP Bapak Ibu. Dan kita tidak sendiri. Ada jemaat-jemaat GKI lain yang sudah melakukannya. Ada GKI Kayu Putih, GKI Gunung Sahari, GKI Samanhudi, GKI Pengadilan, dan lain sebagainya. Mereka pun sudah membuat e-katalog bagi gerejanya sendiri. Nah Bapak Ibu, demikian sapaan kasih yang bisa saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu sehat selalu, tetap semangat, tetap kreatif, tetap jaga jarak. Dan Bapak Ibu, kita menyambut libur lebaran, Bapak Ibu di rumah aja, jangan kemana-mana, stay at home. Tuhan Yesus memberkati.